Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema teriak kesakitan perempuan yang sedang bersalin. Teriak kesakitan perempuan bersalin. Wahyu pasal 6, maksud saya Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca lebih dahulu kitab Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 16. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah itu kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Terima kasih. Kejadian pasal 3 ini berbicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Kemudian pada tahap selanjutnya Allah mengadakan permusuhan dan kebencian di antara engkau yang dimaksud adalah ular dan perempuan, antara keturunanmu ular dan keturunannya perempuan. Dikatakan bahwa keturunannya perempuan atau anak laki-laki itu akan meremukkan kepalamu. Yang dimaksud pada waktu itu adalah ular, ya. Dan engkau ular yang dimaksud ya akan meremukkan tumit dari anak perempuan, ya. Jadi pada waktu itu Tuhan tuh bersabda, ayat 14 itu Tuhan bersabda kepada ular sampai ayat 15. Nah kemudian ayat yang ke-16 itu firman Tuhan kepada perempuan, ya. Ayat 14 sampai 15 itu firman Tuhan kepada ular, ayat 16 itu firman Tuhan kepada perempuan, ya. Karena adanya permusuhan tadi, adanya keturunannya ular dan keturunannya perempuan, dan ular itu terus bekerja, ya, sampai meremukkan tumit dari keturunan perempuan tadi. Maka Tuhan berfirman kepada perempuan bahwa perempuan itu harus melahirkan anak, ya. Nah karena perempuan sudah bikin gara-gara manusia jatuh dalam dosa, maka dikatakan bahwa susah payah saat mengandung itu sama Tuhan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan, ya, engkau akan melahirkan anakmu. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadi tujuan dari orang melahirkan anak, ya, itu untuk suatu peperangan. Oleh sebab itu anak-anak itu harus dididik sedemikian rupa untuk memahami perkara ini. Dan tentunya secara khusus, ya, anak laki-laki yang dipilih Tuhan sejak dunia belum dijadikan, yang mengalahkan, menginjak kepala ular, yaitu Tuhan Yesus Kristus ketika dia disalibkan, mati, kemudian masuk ke neraka dan berperang di sana dan menang, ya. Kemudian kita akan melihat, karena ini dikaitkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 tentang perempuan yang sedang sakit bersalin, Bapak yang kasih Tuhan, maka kita akan melihat tahap demi tahap
apa yang dimaksud oleh Tuhan, ya. Matius pasal 24, kita baca ayat 3 sampai 8. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Terima kasih. Ya, pertanyaan tentang kapan bait suci dihancurkan, tanda kedatangan Tuhan, dan tanda kesudahan dunia. Jadi pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, para murid itu sudah bertanya tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, tanda-tanda kiamat, tanda kesudahan dunia, ya. Tahap awal permulaan penderitaan dikatakan munculnya antikris. Kemudian terjadi peperangan-peperangan. Tentunya peperangan-peperangan pada zaman itu menjelang tahun 70, yaitu hancurnya Bait Allah. Ya, peperangan-peperangan antara Yahudi dan Romawi, kemudian terjadi kelaparan, dan barulah bait suci itu diruntuhkan tahun 70. Nah, Tuhan katakan akan tetapi semuanya itu ayat 8 ya, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti ketika Tuhan datang, ketika nanti dunia ini diakhiri atau kiamat, kita tuh menyongsong zaman baru. Lah tanda-tandanya ditanyakan oleh para murid Tuhan, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, penderitaan menjelang zaman baru. Penderitaan itu dalam bahasa Inggrisnya ya sorrow, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Odin, ya. Odin itu artinya pain atau true, especially secara spesial, ya, of child with, ya. Jadi kesakitan pada saat melahirkan anak. Odin itu maksudnya demikian. Kemudian pain, ya, makna dari Odin itu ya yang pertama tadi sudah saya katakan, kesakitan secara khusus itu berbicara tentang kesakitan pada saat melahirkan anak. Kemudian yang kedua pain, ya, pain itu artinya rasa nyeri dan perasaan tidak nyaman karena kerusakan jaringan. Ya, kalau ibu bersalin itu banyak jaringan-jaringan yang rusak, yang putus, saraf-saraf ya, yang tadinya menempel pada dinding-dinding rahimnya ya, putus karena adanya kontraksi bahkan untuk melahirkan. Nah, itu rasa nyerinya itu tiada tara sama Tuhan, bahkan dibuat sangat banyak, penderitaannya itu dibuat sangat banyak. Karena apa? Karena jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 tadi. Nah, kemudian dari Odin ya, yang ketiga itu travail. Travail itu artinya kerja keras. Ya. Seorang ibu yang bersalin itu kerja keras. Keringatnya ya, bahkan untuk basa Jawa ngedun ya, itu perlu tenaga. Sehingga kadang-kadang ada waktu break ya, dulu sama dokter suruh istirahat, suruh makan lah, suruh minum lah. Nah, karena itu suatu kerja keras ya. Travail itu artinya yang kedua kesukaran waktu melahirkan. Yang ketiga artinya penderitaan. Yang keempat, travail itu artinya kesulitan waktu melahirkan, menderita waktu melahirkan. Jadi Odin itu secara khusus ya, penderitaan, kesakitan yang sama Tuhan dibuat sangat banyak pada saat melahirkan anak. Namun pada akhir zaman banyak perkembangan-perkembangan di bidang ya kedokteran
semuanya bisa dibuat mudah, ya, tidak sakit. Tapi pada awalnya yang dimaksud Tuhan itu ya kelahiran seperti yang Tuhan tetapkan, ya. Karena ya suatu persalinan itu merupakan masa transisi yang radikal, ya, dan perjuangan ibu yang sangat berat antara hidup dan mati. Rahel, ya, itu meninggal karena bersalin melahirkan Benyamin, ya. Itu juga merupakan perjuangan bayi dari satu kondisi yang relatif damai, nyaman, aman di dalam rahim menuju dunia yang penuh dengan perjuangan, bahkan dunia yang sudah terkutuk. Bapak Ibu kasih Tuhan, nah, persalinan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu merupakan masa transisi, masa peralihan, ya, dari dunia saat ini langit lama bumi lama untuk kita menuju zaman baru, seperti Matius 24 ayat 8, menuju zaman baru, yaitu zaman Mesias, zaman kerajaan Allah, langit baru dan bumi baru. Bapak Ibu kasih Tuhan, kemudian kita akan membaca Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Perempuan dan naga. Maka tampaklah satu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit. Terima kasih sampai 2, ya. Sesuai dengan judulnya tadi, nanti kita akan ayat demi ayat kita akan meminta petunjuk Tuhan supaya kita yang hidup pada akhir zaman ini memahami makna dari Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, bahkan sampai ayat-ayat selanjutnya yang merupakan rangkaian dari peristiwa Wahyu pasal 12 ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi kita melihat, ya, yang pertama Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 5, Tuhan berbicara tentang persalinan, bahwa perempuan melahirkan itu nanti begitu sengsara. Kemudian Matius pasal 24, ketika Tuhan di bumi, ya, para murid berbicara tentang keruntuhan bait Allah, kedatangan Tuhan dan kesudahan dunia, maka Tuhan berbicara tentang masa persalinan. Dikatakan ayat 1 sampai 8 itu baru permulaan penderitaan. Lah, ayat di bawahnya berarti itu merupakan penderitaan yang berlanjut terus sampai terjadi persalinan untuk menuju zaman baru, ya. Persalinan tadi dikatakan untuk penderitaan-penderitaan menuju zaman baru. Jadi yang dimaksudkan persalinan itu di samping menunjuk persalinan secara jasmani, ya, setiap orang perempuan melahirkan anak, sampai kepada persalinan gereja menuju zaman baru, ya. Lah, kemudian ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, ya, dia memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos tentang kegenapan dari Kejadian pasal 3, nanti kegenapan urut-urutan dari Matius pasal 24. Nah, ditunjukkan di dalam Wahyu pasal 12. Jadi ini sama, Kejadian 13, Matius 24, kemudian Wahyu pasal 12. Ini disampaikan zaman purba, ketika kejatuhan Adam Hawa ini disampaikan ketika Tuhan Yesus duduk-duduk bersama muridnya di Bukit Zaitun. Nah, ini disampaikan kepada Yohanes di Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nanti kegenapan Kejadian 3 itu yang pernah aku katakan di dalam Matius 24 itu peristiwanya seperti Wahyu pasal 12. Gambarannya semakin jelas, ya. Bapak Ibu ngasih Tuhan, ya. Jadi setelah Tuhan Yesus itu kembali ke surga, ia memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, pewahyuan dari kitab Wahyu pada akhir zaman, ya. Kitab Wahyu yang dibukakan rahasianya, maksudnya, ya, bahwa melahirkan anak atau bersalin adalah keselamatan bagi perempuan.
nanti kita akan membaca ya. Kemudian sehingga Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu digenapi berulang-ulang, progresif ya. Progresif itu artinya maju terus, bertahap-tahap sampai kepada kesempurnaannya. Sejak zaman itu ya, Ibu Hawa melahirkan anak, melahirkan, turun-temurun melahirkan sampai muncul umat pilihan. Kemudian melahirkan sampai lahir Tuhan Yesus. Melahirkan sampai nanti Wahyu pasal 12. Jadi itu bersifat nyata, fakta maupun bersifat figuratif. Ya, figuratif. Itu bersifat pribadi maupun juga bersifat korporat. Korporat itu artinya satu kelompok besar. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian kita akan melihat tentang teriak kesakitan perempuan yang bersalin tadi. Kita akan membaca Yesaya pasal 13 ayat 6 sampai 13. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar, dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Nah, itu nubuatan yang diterima oleh Yesaya ya. Penderitaan karena peristiwa akhir zaman menimpa langit bumi ya, darat, lautan, bintang-bintang. Bahkan ayat 13 dikatakan ya, aku akan membuat langit itu gemetar. Kalau suratan Petrus dikatakan langit itu runtuh ya. Kemudian bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, keluar dari orbitnya, menggelinding. Kalau Yesaya pasal 24 mengatakan, lah peristiwa kesengsaraan yang seperti itu digambarkan oleh Nabi Yesaya ya, seperti perempuan, sakitnya perempuan yang melahirkan, sakit mulas karena jaringan-jaringan tubuhnya mulai kontraksi, putus urat-urat yang untuk nyonggo bayi itu putus, lepas. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, itu menimbulkan kesakitan yang tiada taranya. Orang-orang itu tercengang-cengang, cuma saling berpandangan dengan kebingungan. Bahkan dikatakan mukanya seperti orang demam. Ketika kiamat, ketika kesudahan bumi itu tiba, seperti pertanyaannya para murid Matius 24 ayat 3 tadi. Lah, kesakitan pada hari kiamat itu seperti kesakitannya perempuan yang melahirkan, bukan di sesar, bukan juga sesar plus sehingga 2 jam sudah bisa duduk dengan obat-obat kimia, bukan, tetapi yang murni, yang dituliskan seperti Kejadian 3 ayat 16 tadi, Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian kita akan baca juga Yeremia pasal yang keempat
ayat 24 sampai 31. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Nah, semua kota itu sudah runtuh, berarti itu Bogor yang ke-7 ya. Mari terus. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk pikuk, pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kermisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin merebut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang megap-megap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pembunuh. Jadi yang melahirkan anak itu putri Sion ya. Dikatakan suaranya orang yang melahirkan anak itu sampai megap-megap, mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya saking sakitnya. Tapi kasih Tuhan. Nah, kalau kita membaca ayat 30 ya, ini siapa yang berlaku seperti ayat 30? Dan engkau yang dimusnahkan, dia tuh sudah sedang dimusnahkan, sedang dipamungkas. Apakah yang kau lakukan? Mengapakah engkau mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Bapak yang kasih Tuhan, ini kelakuannya siapa seperti ini? Ketika maut itu sudah di depan mata, masih sempat-sempatnya dandan. Itu kelakuannya Isabel. Bapak yang kasih Tuhan, saudara bisa baca 2 Raja-Raja 9 ayat 30. Ketika utusan yang diutus Tuhan untuk memunahkan keluarga Ahab itu datang, Isabel itu masih pamer kecantikan, mungkin mau menggoda, karena dia memang perempuan penggoda. Bapak yang kasih Tuhan ya, masih memalit matanya. Tapi kemudian Yehu perintahkan, jatuhkan perempuan itu. Itu pertama Isabel. Kemudian ini yang dimaksud oleh Tuhan, itu masih mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak. Itu adalah perempuan sundal Babel ya. Wahyu pasal 17 dan 18. Ketika dunia ini sedang dipamungkas, dia masih sempat-sempatnya tidak bertobat, tapi masih menjebak banyak raja-raja. Perempuan sundal Babel itu menjebak banyak raja-raja untuk bersundal dengan dia yang berdandan begitu elok, memakai kain kirmisi dan ungu dan perhiasan dari emas, perak, permata, mutiara. Bapak kasih Tuhan ya. Padahal Tuhan tahu, sia-sia engkau memperelok dirimu, pencinta-pencintamu tuh ya sudah menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Itu digenapi dalam Wahyu pasal 17 ayat 16 sampai 18. Perempuan itu dibenci, kemudian ditinggalkan, ditelanjangi, dimakan, dan dimakan dagingnya, kemudian dibakar. Berarti Bapak yang kasih Tuhan, kesakitan putri Sion itu ya, itu bicara soal kesudahan dunia dan kedatangan Tuhan, di mana putri Sion merentang-rentangkan tangannya dan megap-megap, mengap-mengap saking sakitnya. Bapak yang kasih Tuhan, untuk apa? Untuk keluar dari bumi lama ini menuju zaman baru ya, menuju zaman baru. Matius 24 ayat 8 tadi,
sakit Odin itu dirasakan sedemikian dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kemudian kita akan baca juga Yeremia pasal 30. Yeremia pasal 30 ayat 3 sampai 11. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dan dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, ketika Yehuda, ketika Israel itu diselamatkan pada akhir zaman, kesengsaraannya itu begitu dahsyat. Bahkan sampai laki-laki pun, ya Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan menaruh tangannya itu pada pinggang saking mules. Ya, terjadi kontraksi pada perutnya. Orang itu kalau stres, ya ada masalah yang gak berat, itu biasanya ya pencernaannya itu berkontraksi, menjadi mules, akhirnya menjadi berkali-kali bolak-balik berak atau mencret. Nah, demikian juga yang terjadi pada laki-laki Israel. Katakan mereka tuh seperti orang yang sakit bersalin. Ketika apa yang kasih Tuhan, dunia ini akan disudahi, ketika Tuhan datang, ketika dunia disudahi, dikatakan Israel itu diselamatkan sepertiganya. Zakaria pasal 13 ayat 8 sampai 9. Namun demikian tadi kita baca ayat yang ke-11, ya, Israel diselamatkan, namun demikian aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tidak bersalah. Jadi kesalahannya Israel itu tetap diperhitungkan. Oleh sebab itu, ya, yang sepertiga itu di dalam kitab Zakaria 13 ayat 89, yang sepertiga itu akan diuji dengan berat. Akan diuji dengan berat untuk sampai mereka mencapai keselamatannya. Lah kapan itu? Ketika Israel itu diselamatkan, kemudian laki-lakinya bahkan seperti perempuan yang bersalin, masa kesusahan bagi Yakub. Dikatakan masa kesusahan bagi Yakub, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, padahal itulah masa keselamatan ketika Israel dipulihkan. Urutannya tadi kita sudah baca. Nah, kita akan baca Wahyu pasal 7. Kita baca ayat 1 sampai 8. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon.
Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Aser 12.000, dari suku Naphtali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Binyamin 12.000. Ya, jadi Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu merupakan kegenapan dari tadi kitab Nabi Yeremia pasal 30 ayat 1 dan seterusnya tadi. Ya. Itu terjadinya pada Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Saat itu Bapak yang kasih Tuhan, meterai 1 sampai yang ke-6 itu sudah terjadi. Bahkan saya katakan ya, planet X ya, bintangnya Mesias. Matahari itu diperhitungkan sebagai bintang ya. Matahari itu disebut bintang. Jadi yang dimaksudkan dengan Nibiru itu ya mataharinya itu. Sedangkan pengiringnya 7 planet dan semua asteroid, komet, meteor yang panjang, yang merah membara seperti ya naga yang merah padam itu. Bapak yang kasih Tuhan ya. Dan itu sudah terjadi, artinya sudah terjadi polsip. Bumi itu sudah mulai bergoncang. Dan sebentar lagi sangkakala pertama itu ditiup ya. Sangkakala kedua, ketiga, keempat. Sangkakala pertama itu nanti terjadi hujan komet, api campur darah. Kemudian sangkakala kedua gunung yang besar yang berapi itu nanti jatuh ke laut ya. Kemudian Absintus ya. Bintang Absintus itu juga jatuh menimpa sungai-sungai dan mata-mata air. Sangkakala yang keempat, sepertiga matahari, bulan, bintang menjadi gelap. Nah, sangkakala 1, 2, 3, 4 itu pekerjaan Guruh Indonesia. Sehingga 4 guruh yang menyertai ya kegerakan penyelamatan Israel Wahyu pasal 1, maksud saya Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8 itu saking sulitnya menyelamatkan orang Israel ya. Mereka tuh seperti tidak sabar, udah cepat ditutup aja ya. Keempat, angin itu kan bicara soal Roh Kudus, tidak usah tunggu mereka dimeterai ya, sakit, berat, susah. Nah, namun oleh malaikat yang muncul dari matahari terbit dikatakan jangan begitu ya, tunggu, sabar sebentar lagi sampai ya mereka itu dimeterai. Jadi itu peristiwanya tuh kegerakan penyelamatan Israel itu di tengah-tengah dunia yang sedang kiamat, yang sedang hancur. Sehingga dikatakan orang Israel tadi ya, laki-laki saja merasakan sakit bersalin. Namun Tuhan katakan, aku tidak memperhitungkan kamu tidak bersalah, kesalahanmu harus ada. Ya, kita harus berperkara seperti Yesaya pasal 1 ayat 18 itu. Bapak kasih Tuhan, kamu tidak bersalah, kamu tuh salah ya. Harus penyelesaian dulu. Nah, sehingga di tengah-tengah gonjang-ganjing bumi yang sudah mau hancur menjelang zaman baru tadi, Israel itu dimeterai dengan cepat. Dimeterai itu artinya mereka percaya kepada Injil, kemudian dipenuhkan Roh Kudus. Nah, setelah ini maka meterai yang ketujuh Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 itu dibuka, terjadi doa orang kudus ketika itu, maka terjadi ya seperti urapan Roh Kudus, seperti baptisan Roh Kudus untuk orang Israel, tetapi untuk yang lainnya itu seperti ya menimbun urapan Roh Kudus, seperti membangkitkan kembali urapan Roh Kudus. Wahyu pasal 8, Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 itu Israel sudah masuk di situ. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemudian kita akan lihat
1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 10. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Ya, ini bicara tentang berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jangan sampai karena tidak berjaga-jaga, tahu-tahu ditimpa kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Ya, ditimpa kebinasaan. Yang kemudian ayat selanjutnya, ya, kalimat selanjutnya ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, wah, tidak ada masalah, ada pertanda begini di langit, orang katakan itu sudah biasa. Ya, bumi itu memang punya karakter peraturan seperti itu muncul setiap saat. Ada terjadi peristiwa seperti ini, orang katakan damai, aman, tidak usah susah, tidak usah bingung, itu sudah biasa. Segala sesuatu yang dikatakan damai dan aman, damai dan aman, damai dan aman. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi tiba-tiba mereka itu ditimpa kebinasaan. Lah, kebinasaan itu persamaannya adalah seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin. Mereka tidak akan luput. Kalau orang itu sudah masa kehamilannya sudah APL-nya sudah tiba, ya, sakit bersalin itu bisa datang sewaktu-waktu. Kecuali di sesar, ya bisa ditetapkan hari, tanggal, jamnya, waktunya. Tetapi Tuhan tidak berbicara tentang operasi sesar, tetapi tentang Kejadian 3 ayat 16 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ditimpa kebinasaan itu sama dengan tiba-tiba ditimpa sakit bersalin. Karena dalam sakit bersalin tadi ada yang binasa, ada yang selamat. Artinya pada saat bumi ini dihancurkan, ada yang bisa masuk zaman baru, ada yang tidak bisa masuk zaman baru. Nah, sebab itu dikatakan supaya kita berjaga. Ya, karena kita bukan orang malam, kita orang siang, kita bukan orang kegelapan, tapi kita orang terang. Kemudian ayat 10 tadi dikatakan, ya, sehingga supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Artinya kita selalu berjaga. Tapi kan ada waktunya kita tidur. Oleh sebab itu kalau mau tidur tuh ya sembahyang dulu, ya, sehingga kalau ada sesuatu nanti ada malaikat yang membangunkan, menjagakan saudara, ya. Itu maksudnya seperti Mazmur pasal 91, ya, bermalam di dalam naungan Tuhan, ya, bermalam di dalam naungan Tuhan, sembahyang, tapi kemudian kecapean, namanya darah daging, seperti Petrus bermalam, ya, di Taman Getsemani, tidur, ya, bukan tidur atau sembahyang, tetapi ada saatnya berjaga, ada saatnya tidur. Kalau mau tidur, sembahyang yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya,
kita jangan sampai tertipu dan selalu berkata, ya Tuhan memberikan tanda-tanda di langit, ini itu pertanda, ya. Kita selalu berkata, aman, damai, tidak ada masalah. Itu seperti orang pada zamannya Nabi Nuh yang dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Mereka itu para pengejek. Pada akhir zaman juga akan tampil pengejek-pengejek yang ejekannya itu kepada peringatan tentang kedatangan Tuhan. Semuanya tetap aman dan damai, semuanya baik-baik saja, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kita jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai kita nanti ditimpa sakit bersalin tapi kita binasa. Karena kebinasaan itu sama dengan digambarkan seperti perempuan yang bersalin, tiba-tiba dia tidak bisa mengelak. Nah, tapi kalau semuanya sudah disiapkan, kebinasaan jagat itu tiba, kita akan dilahirkan dari langit lama bumi lama dan beralih kepada zaman baru, langit baru dan bumi baru. Kemudian kita akan baca sebagai ayat yang terakhir 1 Timotius pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat 11 sampai 15. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Terima kasih. Tuhan itu tokoh paradoksal. Ya, di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan dia datang sebagai Raja Damai. Tetapi di dalam salah satu Injil dia katakan, aku datang tidak membawa damai, tetapi membawa perpisahan. Ya, tengah-tengah keluarga, ya, membawa perpisahan. Nah, demikian juga hierarki, ya, 1, 1, 7, 70, 490 itu merupakan tokoh paradoksal. Ya, tokoh paradoksal itu sesuatu yang bertolak belakang. Di satu sisi Tuhan katakan dia Raja Damai, tapi di satu sisi ketika Tuhan itu sedang memisahkan umatnya, dia itu tidak datang membawa damai tetapi membawa perpisahan. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan berbicara tentang berkat, tetapi dia juga berbicara tentang kutuk, ya, berbicara tentang kutuk. Nah, demikian juga di satu sisi, ya, Rasul Paulus itu menulis surat kepada Timotius bahwa perempuan tidak boleh mengajar. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, Rasul Paulus itu punya pengerja-pengerja perempuan, rekan kerja di dalam ladang Tuhan, itu para perempuan, di mana di rumahnya itu ada jemaat digembalakan oleh mereka. Ya, kalau kita membaca Roma pasal terakhir, Korintus pasal-pasal terakhir itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, jadi tokoh paradoksal saudara harus bisa menempatkan dia itu Raja Damai itu dalam konteks seperti apa, Tuhan tidak membawa damai itu seperti apa, bahkan membawa api yang memisahkan, ya. Nah, di sini yang hendak saya fokuskan, ya, ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini sesuai dengan Kejadian 3 ayat 14 sampai 16 tadi. Karena anaknya itu untuk menginjak kepala ular. Nah, kemudian diselamatkan asal ia bertekun dalam iman. Ya, jadi gereja Tuhan, bahkan kita perempuan secara fakta, yaitu harus bertekun dalam iman, di dalam kasih dan pengudusan. Artinya iman, harap, kasih, ya. Tapi ini agak dibalik, ya. Iman, kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan.
Jadi itu yang menyelamatkan kita kalau kita tuh hidup sebagai perempuan, sebagai gereja yang adalah perempuan secara rohani yang mempelainya Tuhan. Kita harus hidup di dalam iman, pengudusan dan kasih. Ya Bapak Kristi, artinya mengikat dari percaya ruang halaman, kemudian dikuduskan itu ruang suci, kasih itu ruang maha suci, dan dalengan segala kesederhanaan. Jangan seperti Isabel, mau dihukum, mau dibunuh, malah bahkan dia memalit matanya, celaan dhisik kalau orang sekarang gitu. Jangan seperti Sundal Babel, ketika sedang di pamungkas, zaman sedang berakhir. Bapak kasih Tuhan, seperti yang diucapkan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan selanjutnya itu, dunia ini sedang dimusnahkan. Munculnya Babel yang terakhir itu kan Wahyu pasal 17, itu Babel dalam kitab Wahyu. Ketika bumi ini sedang dimusnahkan, sedang dihukum, ya, dia justru menjadi perempuan penggoda yang pakai baju merah kirmisi, berhiasan emas, perak, permata, mutiara. Itu Sundal Babel. Lah, kalau perempuannya Tuhan itu meningkat dari iman, pengudusan, hidup dalam kasih, hidup dengan segala kesederhanaan. Seperti Wahyu pasal 12. Tidak ada barang-barang bumi yang menempel pada perempuan Wahyu pasal 12. Dia berpakaian matahari, bulan dan bintang. Itu bukan sesuatu yang gampang untuk bersalut dengan kasih Allah. Bapak yang kasih Tuhan, kemudian hidup dalam bulan, ya. Dan ada mahkota 12 bintang, itu menunjuk firman, ya, seperti iman, harap, dikuduskan dan hidup dalam kasih. Seperti perempuan Wahyu pasal 19, pakaiannya putih, berkilau-kilauan. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita harus hidup dalam kesederhanaan. Sederhana itu bukan berarti saudara tidak boleh dandan. Mempelai perempuan itu berdandan. Bukan berarti kalau saudara punya berkat, saudara tidak boleh beli emas-emasan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya boleh. Nanti kalau dibutuhkan dijual lagi, ya. Tetapi bukan sesuatu yang sangat seperti Wahyu pasal 17. Jadi keselamatan kita ini, kita harus hidup sesuai dengan zamannya. Zamannya sedang di pamungkas, ya yang penting bagaimana iman kita, bagaimana kekudusan hidup kita, dan bagaimana kita mengasihi sesama kita, dan terutama mengasihi Tuhan, dan bagaimana kita tuh bisa hidup sederhana. Kalau kita hidup sederhana, kita nanti akan banyak mengucap syukur, karena hidup sederhana itu berarti tidak punya banyak keinginan, ya. Orang yang banyak keinginan itu nanti akan jatuh dalam banyak bencana sampai tenggelam di dalam kebinasaan. 1 Timotius pasal 6 mengatakan demikian. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita hidup sederhana, itulah keselamatan kita. Kita menjadi mempelai Tuhan, maka kita tuh bisa hidup betul-betul sadar nang donya mung mampir ngombe. Ya, kiranya Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenarannya dan memberikan pemahaman yang lebih detail untuk masing-masing pribadi sesuai dengan porsinya, dan kita betul-betul diselamatkan dari kebinasaan. Ya, Tuhan memberkati.